Puji Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab. Hari ini kita akan lihat dalam Imamat pasal 8 ayat ketiga. Imamat pasal 8 ayat ketiga, saya akan bacakan. Dan kerahkanlah segenap sidang itu berhimpun di hadapan pintu kemah perhimpunan. Ya. Imamat 8 ayat ketiga, segenap sidang berhimpun di pintu kemah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sidang Israel harus menyaksikan atau di pintu kemah dalam Ka'bah Allah yang suci. Ini suatu upacara yang penting sekali sebab Harun harus disucikan dan diurapi untuk melayani sidang Bani Israel sendiri. Begitu pula sidang Tuhan harus mengetahui imam Tuhan. Ibrani 13 ayat ke-7. Jangan buta, tidak tahu sama sekali tentang hamba-hamba Tuhan yang melayani kita sendiri. Pemimpin buta akan membawa yang dipimpin sama-sama masuk dalam lubang. Matius 15 ayat ke-14. Bahkan pemimpin yang berdosa akan memberi pengaruh dan akibat jelek pada yang dipimpin. Yesaya 3 ayat ke-12, Yesaya 9 ayat ke-15. Tetapi jangan hanya menuntut, sebab pelayan Tuhan manusia juga adanya. Tetapi juga mendoakan, mendukung di hadapan hadirat Allah dengan segenap hati. Ibrani 13 ayat ke-18. Itulah sebabnya Israel diminta berhimpun di muka pintu kemah untuk mengikuti penyucian dan pentabisan imam-imamnya. Kita semua anggota tubuh Kristus. Lihat, perhatikan serta doakan, bantu, sokong dan ikuti supaya pelayan-pelayan Tuhan ini bekerja dengan senang dan sukacita. Baru ini menjadi faedah yang baik. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya semua itu harus saling melayani, satu beranggotakan yang lain. Dalam Roma 12 ayat ke-5, semua terikat dalam kasih Kristus di dalam tubuh Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan dalam Imamat 8 ayat ke-5. Imamat 8 ayat ke-5, kita lompat ayat ke-4-nya, kita lompatin sebab waktu kita pelajari dalam Imamat pasal 8 ayat 1 itu berikut dengan ayat 4 ya. Sekarang kita masuk dalam Imamat 8 ayat ke-5. Imamat 8 ayat ke-5 katanya begini. Maka kata Musa kepada sidang itu, adapun perkara yang jadi ini, ia itulah yang disuruh Tuhan perbuat. Ya, ini perintah Tuhan. Imamat 8 ayat ke-5. Begitu seorang pemimpin dalam ladang Tuhan, ia bukan pemimpin yang sesungguhnya, ia hanya hamba. Bukan kehendakku yang harus dikerjakan, tetapi kehendak Tuhan. Dan saudaraku, dalam tiap perkara, pemimpin-pemimpin harus dapat berkata seperti Musa, ini perintah Tuhan. Tunjukkan ayatnya dalam firman Tuhan, serta jelaskan. Sehingga sidang Tuhan tidak berbuat kehendak pemimpin yang manusia, yang sekalipun sangat teliti dan hati-hati, masih dapat salah. Tetapi berbuat kehendak Allah. Sesungguhnya Allah lah pemimpin kita semua. Dialah raja kita. Jangan turunkan dia dari tahtanya di antara kita. 1 Samuel 8 ayat ke-7. Allah tetap menjadi raja. Firman Tuhan itu peraturan, undang-undang, dan kehendak yang harus dijalankan. Pemimpin-pemimpin hanyalah hamba-hamba seperti Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat ke-19. Tuhan Yesus tidak pernah menurut kehendaknya sendiri, tidak pernah menyuruh atau memimpin menurut maunya sendiri, tetapi selalu menunggu dan minta perintah dari Tuhan. Begitu Musa dan begitu seharusnya pemimpin-pemimpin dalam ladang Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan mengenali bahasa si pemimpin yang di dalam Tuhan. Ayat 8 ayat ke-44. Mereka mengenali bahwa itu suara dari Sang Gembala Agung, Yohanes 10 ayat ke-4. Dan si pemimpin hanya speaker, ya kan? Saluran suara dari Tuhan. Tentu banyak juga domba-domba yang bodoh, yang tidak mengenal peribahasa Tuhan. Dan domba-domba bodoh seperti inilah
yang terombang-ambing ke sana kemari, menjadi kacau dan membuat panik dan kacau domba-domba bodoh lainnya. Efesus 4 ayat ke-14. Sebab itu pemimpin-pemimpin dalam ladang Tuhan tidak boleh mempunyai roh sombong atau roh memerintah seperti pembesar. 1 Petrus 5 ayat ketiga. Tetapi roh hamba. Matius 20 ayat ke-26. Roh melayani yang rendah hati. Siapa mau menjadi pemimpin-pemimpin dari Tuhan, indah di hadapan Tuhan, harus memperhatikan hal-hal ini seperti anak manusia di atas bumi. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita dalam 15:8 ayat ke-3 serta ayat ke-5. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa besok.